perlu punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, karena itulah yang membuat kita pingin menerima tubuh dan darah Kristus. Makanya kalau dalam salah satu lagu komunikan ada lagu apa? Aku rindu menerima. Nah, itu kita datang karena rindu itu lebih asik daripada kita datang. Hanya orang yang punya rasa cinta yang punya rasa rindu. Hanya orang yang benar-benar mencintai pasti selalu mau mengobati kerinduannya. Saya rasa apapun rintangan dan tantangan akan diretas hanya karena mau memenuhi kerinduan itu, diobati lewat perjumpaan, kan? Dulu waktu pacarannya sama ibu, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya orang yang punya rasa cinta yang punya rasa rindu. Hanya orang yang benar-benar mencintai pasti selalu mau mengobati kerinduannya. Romo Clemens, Frater, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih jauh mendalami dan memaknai apa itu cinta dan kerinduan dalam konteks komuni pertama, bacaan suci yang telah kita dengar memiliki banyak makna. Untuk yang ikut misa pertama tadi dan kalau mau pingin tahu makna lain dari bacaan suci, khususnya Injil, ketika para murid tidak mampu memberikan orang makan karena keterbatasan dan kekurangan roti dan ikan, Yesus malah bisa mengubah kekurangan dan keterbatasan itu menjadi cukup dan bahkan berkelebihan. Nanti bisa simak saja di khotbahnya, di mana keynote words-nya itu begini, kata kuncinya begini. Orang yang tidak beriman, kalau merasakan kekurangan dalam hidup, dia akan mengeluh dengan kenyataan. Tapi orang beriman, kalau dia menemukan kekurangan dalam hidup, dia akan datang mengeluh kepada Tuhan. Saya kasih contoh tadi itu pengalamannya Pak Riki, waktu dia sudah kehabisan sama sekali saat kuliah di Denpasar, tiba-tiba dia pingin ke gereja, berdoa dan misa hari Jumat, doa di Gua Maria, besoknya tiba-tiba ada bule yang kasih dia uang $50. Nanti yang itu bisa simak di khotbah misa pertama. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk mendalami makna lain dari bacaan suci pada hari ini dalam konteks komuni pertama. Hanya orang yang punya rasa rindu hanya orang yang punya rasa cinta yang punya rasa rindu. Om Servas, pernahkah merindukan orang yang tidak kamu cintai? Tidak. Hanya orang yang dicintai yang dirindukan. Dan ketika kamu punya rasa rindu untuk seseorang, saya rasa apapun rintangan dan tantangan akan diretas hanya karena mau memenuhi kerinduan itu diobati lewat perjumpaan, kan? Dulu waktu pacarannya sama ibu itu, waktu rindu buat bagaimana ya? Kalau zaman sekarang kan bisa dengan video call. Tapi kalau zaman-zaman dulu kayak Pak Adol, mereka tidak ada video call. Yang ada apa? Rajin-rajin buat kegiatan mudika supaya ada perjumpaan. Nah, Bapak Ibu, obat terbaik bagi kerinduan adalah perjumpaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk mengobati kerinduan anak-anak ini yang sudah lama rindu untuk tinggal bersama Tuhan melalui penerimaan komuni pertama. Dan Tuhan sendiri juga sudah lama rindu untuk tinggal di dalam diri mereka. Maka komuni pertama adalah pengobat rindu untuk anak-anak kita rindu tinggal dalam Tuhan dan Tuhan rindu tinggal dalam kita. Dan pertemuan itu terjadi karena sama-sama punya cinta, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Waktu mereka rekoleksi, saya sempat tanya beberapa, termasuk Pirlo, juga Michelle, kenapa kamu mau terima komuni? Karena sudah lama rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Rindu. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, karena itulah yang membuat kita pingin menerima tubuh dan darah Kristus. Makanya kalau dalam salah satu lagu komunikan ada lagu apa? Aku rindu menerima. Nah, itu kita datang karena rindu itu lebih asik daripada kita datang karena rutinitas.
Kita datang misa, terima tubuh dan darah Kristus kalau sebagai sebuah rutinitas tidak akan membangkitkan gairah baru. Karena kita tidak menemukan apa yang terobati. Tapi kalau kita datang karena rindu, pasti kita merasa plong karena ada yang terobati. Kita bahagia. Sama dengan kita, kalau bisa melepaskan rindu, berarti ada rasa bahagia gitu. Dan kerinduan itu bukan hanya punya manusia, Tuhan juga punya kerinduan. Makanya, Bapak Ibu, waktu kita merayakan ulang tahun gereja ke-90, ketika Adam dan Hawa lari, Tuhan datang, rindu berjumpa dengan mereka. Lalu Tuhan bilang, kamu di mana? Demikian juga ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita dengan Tuhan itu punya jarak yang jauh, tapi rindu Tuhan tetap membara untuk kita. Makanya, Ia mendatangkan Yesus. Setelah Yesus menderita, wafat, mati dan bangkit lalu naik ke surga, Tuhan tetap rindu berjumpa dengan kita. Makanya itulah disebabkan karena rindu untuk selalu berjumpa bersama kita. Sebelum Yesus meninggalkan para murid, Ia meninggalkan sebuah kenangan yang sangat indah, dan itu yang dilukiskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Saya mewartakan apa yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Yesus ketika memberikan makan bersama para murid di malam perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Inilah darahku, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi dengan itu Yesus mau menaburkan di hati para murid bahwa jangan lupa selalu rindu berjumpa dengan Yesus. Dan kalau rindu berjumpa dengan Yesus, lakukanlah kenangan terindah ini. Dan itulah yang kita rayakan dalam misa. Merayakan kenangan terakhir yang dibariskan oleh Yesus ketika Dia melakukan malam agape, malam cinta kasih di perjamuan malam terakhir bersama para murid. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan punya rasa cinta yang besar kepada kita. Itulah kenapa Tuhan selalu punya rasa rindu untuk kita. Dan Tuhan mengobati rasa rindu kita dengan memberikan diri dalam tubuh dan darah Kristus. Makanya anak-anak ini diobati kerinduannya oleh Allah melalui komuni pertama. Mereka pasti bahagia. Nah, pertanyaannya untuk kita yang sudah lama komuni, masihkah kita punya rasa rindu untuk menerimanya? Hanya kalau punya rasa cinta akan Tuhan, kita pasti punya rasa rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tadi lagu pembuka itu sangat bagus. Apa tadi ya? Lagu pembuka. Fea, apa tadi? Kau yang dirgen tuh tadi. Cinta Tuhan cemerlang hari ini, bagai mentari menghiasi semesta. Nah, apa yang cemerlang dari cinta Tuhan? Apa yang cemerlang? Ini jawabannya. Yang cemerlang dari cinta Tuhan adalah ini dia. Coba Pak Jeris kasih tone dulu. Cinta Tuhan itu cemerlang dalam lagu ini. Sehingga lagu ini itu jawaban dari lagu pembuka tadi. Kalau yang tahu juga boleh ikut. Cinta Tuhan yang terindah dalam tubuh darah Kristus yang mulia, menguatkan dan menuntun perjalanan jiwa kita pada Bapa. Mari kita melambungkan nada syukur bagi Tuhan Maha Murah atas rahmat yang berlimpah dalam santapan surgawi yang tersuci. Cinta Tuhan bersemayam di dalam hati kami, dengan penuh kasih sayang membimbing jiwa kami
Syukur, puji syukur bagi Tuhan penyelamat yang datang dan memberi kehidupan. Cinta Tuhan yang terindah dalam tubuh darah Kristus yang mulia, menguatkan dan menuntun perjalanan jiwa kita pada Bapa. Mari kita melambungkan nada syukur bagi Tuhan Maha Murah atas rahmat yang berlimpah dalam santapan surgawi yang tersuci. Oke, inilah cinta Tuhan yang paling cemerlang ketika memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa yang tersuci, tidak hanya untuk mengobati rindu kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita, tapi juga mengobati kerinduan kita bila siarah di dunia ini berakhir, kita pasti rindu masuk surga. Ekaristi adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Dan Yesus bilang apa? Seperti yang saya katakan waktu kita rekoleksi. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dan ia kubangkitkan pada hidup yang kekal. Profesiat untuk ke-44 anak, profesiat untuk orang tua, semoga tetap rindu menerima komuni setelah komuni pertama. Dan orang tua, tetaplah punya rasa rindu untuk menerima komuni. Jangan baru ke gereja waktu anak mau komuninya. Dan anak-anak ini agar terpelihara kemesraan mereka dalam cinta Tuhan, setelah komuni ikut mesdinar ya. Pirlo, Michel, Enzo, mesdinar ya. Karena hanya dengan cara itu kamu lebih dekat dan mesra dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.